Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Jadi hari ini gue bikin video ingin menginformasikan tentang big banks ya, Ini diantaranya ada BCA, Bank Mandiri, atau BMRI, Bank BRI, dan BNI. Nah, kenapa sih ini kok saham turun terus? Nah, sebelum kita tahu jawabannya, boleh beli sekarang atau enggak? Sebelum kita tahu jawabannya boleh beli sekarang atau enggak, kita mesti tahu dulu latar belakang yang terjadi kenapa saham ini turun. Jadi ketika saham ini turun semakin murah, apakah ini peluang atau waspada, kita mesti tahu dulu. Oke, yang pertama apa sih yang menyebabkan perbankan ini kena dampak? Yang pertama suku bunga yang naik ya. BI rate naik 6,25%. Kenapa? Nih, ini ada penjelasan juga kenapa jika suku bunga naik. Yang jelas suku bunga naik berarti pinjaman bunganya naik ya. Jadi orang minjem ke bank pasti, waduh ntar dulu dah. Atau dia nih di sini ya, maka produsen atau pengusaha akan melakukan penyesuaian harga barang ya. Iya dong, kan pinjaman dia bunganya nambah, pasti harganya semakin naik. Jadi pasti perbankan kena dampak. Walaupun kenaikannya cuma dari 6% ke 6,25%. Pasti tetap ada dampak yang terjadi. Lalu yang kedua adalah rupiah yang melemah ya. Inflasi terjadi dari US dollar. Sekarang ini hari ini record di 8 Mei jam 10 malam. Jadi di 16.000. Ya 16.064. Kemarin itu sempat peaknya itu 16.300 ya di 18 April. Jadi rupiah yang melemah ini juga berdampak ke sektor perbankan. Tapi di antara 4 saham tersebut, apakah fundamentalnya terpengaruh sehingga harga sahamnya turun terus? Ya, sebelum kita lanjut, kita mau lihat dulu nih. Turunnya udah berapa dalam sih? Iya kan? Kita lihat Bank BRI. Bank BRI kalau misalkan dari all time high-nya dia di 13 Maret, ya dia turunnya itu sudah 28% ya dari ini nih 12 Maret ya, dari 12 Maret 28% ya selama 32 hari kerja atau 56 hari itu 2 bulan. Jadi 2 bulan ini Bank BRI turun 28%. Oke. Nah, penurunan ini terjadi karena apa? Yang pertama adalah karena asing jualan ya. Ini ya dari 13 Maret kita lihat asing jualan dari 13 Maret masih beli. Oke. 14 Maret udah jualan 153M, 538M, ya 28M, 106M. Akumulasi terjadi asing ya, anggaplah ini dari 13 sampai ke 26 seri ya. Seri karena akumulasi dan distribusinya. Tapi lihat teman-teman, di mulai 1 April asing terus jualan sampai hari ini 8 Mei masih net sell 720 miliar ya. Kalau misalnya kita lihat nih ya pakai bentar, kita lihatnya pakai oke. Nah, kita lihat pakai bandarmologi, bukan asing doang yang jualan ya, tapi ini udah gabungan nih ya. Net sell-nya itu, distribusinya itu per hari ini aja 949 miliar gitu. Jadi kalau asing sendiri pun 720 miliar. Jadi wajar kalau misalkan teman-teman lihat BBRI penurunan ini paling berdampaknya adalah karena asing keluar. Asing keluar dari 1 April tuh. Ya, mulai 1 April udah mulai distribusi terus set sampai hari ini. Dari 1 April penurunan udah terjadi sampai 23%. Jadi untuk Bank BRI penurunannya karena asing keluar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa asing keluar? Ya, terus kita boleh masuk gak? Gitu ya. Nah, kita mau bahas dari sisi fundamentalnya Bank BRI.
Jadi Bank BRI udah keluarin laporan kuartal satunya dia di 2024 yang dimana omsetnya dia 52 triliun. Oke, 52 triliun. Lalu kalau kita bandingin dari kuartal 4 2023 itu 49,4 triliun yang dimana BBRI ada peningkatan. Ya peningkatannya berapa sih? Kurang lebih 2,5 triliun. Tapi kalau kita bandingin year on year, kuartal 1 ke 2023 ada peningkatan. Peningkatannya berapa? 7 triliun. Oke, jadi sebetulnya kalau misalkan dari sisi fundamental pendapatan, Bank BRI sebetulnya nggak ada masalah nih. Sama sekali nggak ada masalah. Kuartal 1 2024-nya bagus. Oke. Nah, dari yang berpengaruh adalah pasti di labanya nih. Labanya ada pengaruh. Ya, ada pengaruh. Dari 2023 dengan omset 45 triliun, dia laba 19,5. Sedangkan 2024 52 triliun, labanya 20 triliun. Jadi peningkatannya ya 500 miliar ya. Tapi tetap meningkat. Cuman emang menurun dibanding kuartal 4 2023. Yang dimana labanya itu 20,6. Oke, karena kenapa terjadi seperti itu? Karena total beban usahanya berbeda nih. Ada beban yang dilakukan sama Bank BRI. Oke. Nah, ini ada lebih detailnya lagi. Ya, tapi secara pendapatan cash flow ya ke Bank BRI ya masih bagus. Ya, pasti ada dampak yang terjadi tadi seperti kita ngomongin di depan, ya ada kenapa harga turun ya, pertama dolar melemah lalu suku bunga naik, pasti ada dampaknya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat untuk dari omset revenue, maka masih cukup bagus BBRI. Dan kalau misalnya kita ngelihat pakai ini PE band ya, yang dimana kalau misalnya teman-teman belum tahu, di sini gue munculin ya ada plus 2, min 2, min 1, plus 1. Min ini rata-rata yang garis ini. Jadi ini chart 1 tahun terakhir ya, di sini 1 tahun terakhir. Kalau rata-rata di sini artinya ya harga saham ini ya normal-normal aja, nggak murah, nggak mahal kalau dari sisi fundamental PE band-nya ya. Tapi kalau misalkan dia di min 1 artinya udah under value ya. Tapi kalau dia sampai min 2 artinya dia udah strong under value. Jadi sangat teramat murah. Yang terjadi sekarang adalah si BBRI ya, kalau misalnya kita ngeliat di November kemarin 2023 dia sampai di PE band min 1 dia udah rebound. Oke. Nah, udah rebound nih dia. Harganya naik ke plus 2 standar deviasi. Tapi yang sekarang terjadi adalah dia udah mau menuju min 2, yang artinya kalau misalkan sampai kena min 2, wah artinya ini saham BBRI ini sangat under value, sangat murah gitu kalau misalkan dilihat dari sisi fundamentalnya. Tapi kita lihat dulu juga dari segi teknikalnya ya. Kita mesti lihat dari segi teknikalnya juga. Oke, jadi kita udah lihat. Kita sekarang lihat ke teknikal. Nah, yang terjadi kalau misalkan kita ngeliat dari chart daily, maka Bank BRI ini strong downtrend. Kenapa? Ini udah dead cross semua. Ini udah dead cross semua nih. Kalau misalkan kita lihat ya. Typo. Ini RSI udah sampai 27, artinya lemah sekali ya. MACD juga minus parah ya. Terus stokastik juga di bawah sekali ya. Ini artinya di jenuh beli, jadi orang nggak ada yang mau beli ya gitu ya. Jadinya ya dari sisi stokastik gitu ya emang masih lemah, masih dilemah, RSI lemah. Jadi kalau misalnya kita ngeliat sebagai kacamata trader, maka BBRI nggak masuk lah hitungan trader. Tapi di sini gue mau bahas dari kacamata value investing. Karena kalau misalnya perbankan kayak BCA, BBRI, BNI dan Bank Mandiri itu lebih cocok ya pakai value investing gitu ya, pakai fundamental ya. Jadi sebetulnya fundamental dan teknikal itu nggak bermusuhan, cuman yang menentukan adalah fundamental itu kita mencari
what to buy. Jadi saham apa yang kita layak beli, sedangkan teknikalnya when we buy gitu ya. Kapan kita mau belinya. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, daily jelek. Tapi karena kita ngomongin investing, maka BBRI ini kita jangan lihat daily, tapi kita lihat weekly. Oke. Kalau kita ngelihat weekly, Bank BRI ini dia sangat strong uptrend ya. Bahkan dilihat dari 10 tahun terakhir di 2014 ya, dia selalu naik. Dan kalau teman-teman lihat dari 10 tahun terakhir Bank BRI menyentuh MA 200, ya dia menyentuh MA 200 rebound, menyentuh MA 200 rebound, hampir menyentuh MA 200 dia rebound tinggi ya. Kita lihat di sini 87% ya dalam 1 tahun. Dan dia di sini hampir menyentuh MA 200 lagi tapi nggak nyentuh, cuma MA 100 lewat dikit, dia rebound lagi. Oke, 70% dalam 1 tahun. Ya, kalau di sini 2020 kita lihat ya nggak usah ini kan pasti Covid ya, pasti karena Covid. Kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir yang nggak ada Covid segala macam, dia menyentuh MA 200 rebound. Setiap dia menyentuh MA 200 weekly dia rebound. Oke. Dan setiap dia menyentuh ini tuh peluang yang jarang sekali ada. Oke. Ini tuh peluang yang jarang sekali ada. Cuma berapa kali dalam 10 tahun sih? Oh, ini pun nggak nyentuh, tapi nggak apa-apa kita taruh. Ya, ini juga nggak nyentuh gitu. Ini Covid nih, ya oke lah, anggaplah. Walaupun Covid sebetulnya nggak masuk hitungan itu karena itu kan faktor eksternal terjadi gitu. Kayak kita ngomongin 2008 ya, 2008 juga. Ini juga sebetulnya nggak nyentuh nih. Jadi dalam 10 tahun terakhir 2014 ya, si Bank BRI ini juga hampir gue masukin deh. Ini hampir. Jadi 10 tahun hampir dia setiap kena MA 200 dia rebound. Berapa kali sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Oke, sebetulnya ini nggak dihitung ya, karena ini nggak kena. Ini juga sebetulnya nggak dihitung. Anggaplah 6 ya menyentuh MA 200. Jadi kejadian kayak gini tuh sulit ya. Jadi kan kita udah bedah fundamentalnya. Omsetnya nggak ngaruh, omsetnya naik. Ya, cuman yang ngaruh harga turun ini karena asing jualan. Ya. Jadi kita fokusnya apa ke bisnisnya. Bisnisnya kalau nggak kenapa-kenapa, terus asing jualan, ya peluang buat kita dapat harga murah. Ya, jadi ini dia weekly udah kena MA 200. Oke, ini kena nih. MA 200 itu di 4547, dia low-nya hari ini itu 4570. Ya, dikit lagi kena. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah Bank BRI layak buat kita koleksi? Menurut gue layak, dan ini adalah peluang yang kita jarang dapetin. 10 tahun dia cuma terjadi 6 kali. 6 sampai 8 kali. Ya, jadi dan kalau misalnya kita ngelihat ya penurunannya si BBRI dari top itu, kita pakai penggaris, itu turunnya 29%. 29%. Anggap kita nggak usah muluk-muluk, dia yang tembus all time high lagi, dia baliklah ke all time high, dia balik aja ke all time high ketika dia rebound dari MA 200, maka potensial kita bisa profit 40%. Oke. Nah, jadi teman-teman ingat ini candle weekly dan ini tujuan analisanya adalah untuk jangka panjang. Ya, jangan lu harap lu beli hari ini terus lu besok profit 40%. Nah, itu salah. Karena kalau kita lihat dari sini pun, jangan dari Covid, nggak enak dilihatin dari sini ke sini 33% itu 238 hari ya, 238 hari atau 34 minggu. Jadi itu hampir setengah tahun dapat 33%. Dan sekarang kalau dari sini setiap dia kena MA 100 dia naik 33%, 196 hari ya. Dan sekarang kalau buat kita dia naik lagi ke sini 6.400, maka ya jangan berharap seminggu 2 minggu ya.
karena time frame-nya kita weekly dan ini buat jangka panjang ya. Sebetulnya ini kalau misalkan dilihat dari kayak begini ya nggak panjang-panjang amat nih, kayak setahun 2 tahun ya. Tapi kalau buat yang teman-teman emang mau nabung di BBRI, menurut gue ini peluang. Dan menurut gue ini peluang karena pertama fundamental oke, nggak kenapa-kenapa ya kan. Terus dia masih tertahan di MA 200. Nah, yang pertanyaannya adalah kapan kita boleh masuk? Kalau dari pandangan gua, kita mesti ukur begini teman-teman. Ya, Bank BRI ini setiap kena MA 200 dia maksimal turun dari MA 200 tuh berapa persen sih? Nah, kita lihat ya, ini kan selalu ketahan MA 200. Ini jebol nih. Jebolnya berapa persen sih? 8,5%. Oke, kita lihat lagi ya. Mana lagi yang dia kalau MA 200 jebol tuh jebolnya berapa persen? Ini Covid ya, nggak apa-apa lah, kita hitung lah ya. Dia 33%, ya sebetulnya jarang sekali. Ini kalau begini pasti beli punya nih gua ya, itu karena Covid. Nah ini anggaplah kita udah nggak ada yang Covid, itu bukan karena Covid, itu 3%. Jadi spare-nya 8% ke 3%. Anggaplah ini kan kita udah ketemu nih bottomnya si BBRI ini kan di 4.500 ya, kita bisa koleksi. Nah terus tadi kita lihat 8% tuh dari MA 200 dia pernah turunnya ya. Oke, kita tarik 8%, anggaplah 9%. Ya, 9% ini gua hapus ya. Di harga berapa sih? 4.150. Jadi kalau menurut gua teman-teman harus spare. Kalau misalkan kalian punya budget buat beli BBRI adalah 10 juta. Jangan beli 10 juta, 10 jutanya di MA 200. Beli dulu aja 2 juta. Oke, jadi masih ada cash 8 juta. Kalau besok emang ternyata dia turun lagi cicil beli lagi 2 juta, 2 juta, 2 juta, mungkin sampai ke 4153 ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menggunakan juga support and demand ya, resistance, maksudnya resistance and support ya, supply and demand, kita bisa lihat di sini tuh ada supply and demand ya. Oke. Di sini resistance, di sini support satu terjadi resistance becoming support. Jadi di area 4.000 ini adalah supportnya dia, area 4.000. Jadi sisain spare ya dari harga sekarang ke 4.000, artinya ada 11%. Kalau kalian all in langsung gebuk 10 juta, misalkan emang budget kalian di BBRI 10 juta ya, bukan artinya kalian punya duit di portfolio 10 juta ini kalian beli BBRI, jangan. Misalkan kalian punya duit di portfolio 100 juta dan porsinya BBRI buat jangka panjang adalah 10 juta. Maka cicil belilah 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kalau ternyata gimana kalau misalkan dia nggak sampai 4.000? Ya nggak apa-apa gitu. Kalau dia rebound ya udah nggak apa-apa. Beli lagi aja di situ. Karena kita mesti udah tahu dulu bahwa berapapun harga yang kita beli ini under value nih. Ya sekarang ini under value. Mana sih tadi? Nah, ya kan? Nanti kalau misalnya ternyata udah ke rata-rata lagi ya udah jangan tambah lagi. Kayak gitu. Jadi untuk BBRI sebetulnya sesimpel itu sih kita lihatnya ya. Jadi yang pertama dia turun karena outflow asing ya, asing keluar. Lalu juga ada dampak pasti dari suku bunga naik 6,25%, naikin 0,25, dolar naik ya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari fundamental dan teknikalnya sebetulnya enggak masalah. Ya dia masih uptrend. Oke. Nah ini pandangan gua untuk saham Bank BRI. Kalau misalkan teman-teman punya pandangan lain silakan bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian mau minta dibahas Bank BRI, selain Bank BRI misalnya Mandiri, BBNI dan BBCA, silakan komen juga. Oke. So sekian dulu video kita. Jadi jangan panik teman-teman. Justru ini adalah peluang ya, peluang dapat harga murah. Ini baru literally harga murah, walaupun belum murah banget. Kalau misalkan dibilang murah banget ya belum ya, tapi ini murah, peluang ya. Terus siapa tahu kita investor lokal bisa memiliki jadi BBRI dikuasainya sama investor lokal ya. Sementara ini kan BBRI masih banyak banget pemiliknya adalah asing gitu. Jadi terima kasih semuanya. Terus semangat belajar ya. Dan bantu support kalau misalkan kalian suka, silakan like. Kalau nggak suka silakan dislike. Thank you semua, bye-bye.